Terima kasih. Selanjutnya saya beri waktu kepada sebelum Bapak cek, ya, Ibu berdua silakan salah satu. Saya Ibu Henderina Padamai dari SMK Negeri Malepeang. Beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan menyangkut dengan anggaran, ya, artinya menyangkut dengan apa yang Bapak sampaikan, berarti ujung-ujungnya anggaran dari Komisi 5, ya. Kami juga tahu untuk anggaran ke daerah, setiap daerah itu pasti berbeda. Nah, ini yang nanti akan jadi tolak ukur, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh beberapa bapak yang tadi didahului, bahwa untuk menyangkut dengan mutu, ya. Jadi yang di kota akan semakin meningkat, sedangkan yang di kampung akan semakin tertidis begitu, ya. Karena apa? Semakin banyak siswa, ya. Ini kita omong soal anggaran. Semakin banyak siswa berarti secara mutu juga akan semakin meningkat, ya. Karena mau datangkan satu gedung, lihat siswanya, ya. Kalau di sekolah-sekolah yang kecil, siswanya tidak ada, biar kita minta sampai bengkok juga tidak ada, begitu, ya. Nah, kalau sampai seperti ini, berarti sekolah-sekolah yang terkecil itu dia akan tetap pada seperti itu. Jadi waktu semakin berubah, tidak ada peningkatan. Oleh karena itu harus ada gebrakan juga. Sesekali yang di kota juga harus turun ke desa gitu. Sehingga bagaimana apa yang didapat bisa diterapkan di desa. Dan untuk menyangkut dengan anggaran juga seperti itu. Kalau boleh, ketika mau betul untuk membangun supaya secara keseluruhan kalau ini mau maju, ya, itu juga harus berpikir sehingga tidak sekedar bahwa kita bangun sekolah di kampung, ya, untuk supaya akses itu lebih dekat, tetapi ini malah kebalikan, semuanya memang harus turun ke bawah, ya. Terus yang berikut, kemarin itu kami untuk menyangkut dengan ujian nasional. Ya, ujian nasional kemarin kami titip di SMK Negeri 1 Kalabahi karena menyangkut dengan akses itu. Jadi selain daripada akses, karena kami juga belum punya laboratorium, ya, sehingga ini hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, tetapi ini juga menyangkut dengan mutu. Sehingga model proses kebijakan pendidikan menengah berbasis daerah tertinggal ini kami mungkin di daerah kami itu masih masuk sangat tertinggal, ya. Kemarin kami tanya itu karena kemarin mungkin karena sangat tertinggal itu kami dipakai untuk kami dipanggil untuk PPT di daerah-daerah yang salah satunya di kota yang maju gitu. Kami dipanggil karena daerah kami itu masih masuk daerah sangat tertinggal. Jadi itu beberapa hal. Terus yang menyangkut dengan beberapa hal juga berkenaan dengan kenaikan pangkat, ya. Jadi tahun 2017 itu kami dipanggil dari PKD provinsi. Waktu itu kegiatannya di Kalabahi, ada beberapa perwakilan dari setiap sekolah. Kami langsung sampaikan karena waktu itu disampaikan bahwa kenaikan pangkat itu juga terbentuk begitu. Karena kita mau bertanya kepada siapa tentang hal-hal seperti ini, ya. Sehingga kami yang sekolah kecil dalam hal pengurusan lain-lain dan sebagainya, kami terbatas dengan biaya, sehingga kami harus menitip pada teman-teman yang sekolah besar untuk bawa berkas kami dan sebagainya. Oleh karena itu mungkin ini bisa dalam satu rumusan, sehingga apa yang kita sepakati ini, proses ini bukan hanya sekedar seperti ini, tetapi harus ada tindak lanjut gitu. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya sampaikan kembali kepada Baik, terima kasih. Kita beri aplaus buat Ibu. Saya tangkap ada 2 poin penting sekali. Yang pertama, bahwa berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia di satuan pendidikan, maka intervensi anggaran menjadi yang utama.
Lalu yang kedua di sini bahwa daerah-daerah tertinggal itu sangat-sangat membutuhkan sentuhan kebijakan, sehingga sangat kontekstual tulisan yang dihadirkan oleh Bapak calon doktor kita ini. Yang ketiga, masalah kenaikan pangkat yang menjadi sulit karena ada masalah pada akses informasi. Jadi jangankan ibu yang sedikit di pinggir, tapi yang di kota sekalipun, karena informasi harus datangnya dari sehingga ada kesulitan di situ. Baik, selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak komite dulu. Ya, silakan Bapak. Terima kasih Bapak. Shalom. Kita pagi menjelang siang. Mohon maaf seperti penyampaian kami. Bapak, mohon maaf, tolong memperkenalkan diri. Oh ya, baik. Nama Masuk. saya Ahmad Syedon. Asal sekolah saya SMK Negeri Alun Besar bersama Bapak Gatot Supriyanto. Baik Bapak, artinya pertemuan kita pada hari ini mohon supaya kiranya kita berusaha salam pikiran ini mohon ditindaklanjuti. Jangan kita omong lepas, nanti seperti yang ini yang kita alami terus menerus. Jadi baik Bapak, untuk permasalahan di sekolah dan pada khususnya sepertinya di sekolah itu kita punya anak-anak ini kebanyakan lari ke kota. Ini ada permasalahan. Karena begini Bapak, di sekolah kami jurusan perikanan, kita di pesisir laut tiap hari di laut, turun buka taruh kuku. Nah ini kalau mohon bisa ditambahkan satu lagi atau dua lagi jurusan atau apa macam-macam pelajaran lagi, sehingga bisa berpengaruh murid itu datang di sekolah. Karena di sekolah kami di pesisir pantai atau di pinggir jalan. Karena kebanyakan wawasan berpikir orang pedesaan itu mereka kita ini di pinggir laut kok kita diberikan terus perkembangan pikiran lain tidak bisa, terus lain tidak bisa. Hanya itu saja. Ini mohon tidak lanjut. Nah yang kedua menyangkut dengan perpindahan murid dari sekolah, umpamanya dari Kupang datang ke sini, itu katanya aturan ini bahwa tidak diterima karena dia punya nomor ini atau nikah itu kan berbeda. Tapi itu saya kira itu juga mau diperhatikan sehingga itu anak bangsa untuk regenerasi atau berganti dengan bapak-bapak ini, sehingga bila perlu diterima. Dan kita membuat penegasan sehingga akhirnya terlantar. Nah, pada akhirnya jadi kacau. Itu mau diperhatikan. Berikut menyangkut dengan kita punya sekolah pendidikan. Kalau di bapak-bapak yang lain di kesehatan, di dalam pertanian, di peralatan ada. Setiap praktek ada. Karena kalau kita ini lupa orang bapak, lupa seperti kita alami praktek di kokar sana lah, pergi lupa orang baru, pergi kerja rumput segala macam dan buat tidak ada punya perang untuk praktek itu sangat-sangat sulit. Karena kita sementara pakai ini perang nenek kita pakai. Jadi itu juga boleh tidak sehingga seperti pembicaraan kita tadi katakan kapan baru kita maju pada dengan adanya itu sehingga bisa maju. Tapi kalau kita hanya omong begitu saja berkali kita dapat mohon maaf kan saya tahun ini pertama kali saya satu di sini karena pertemuan berapa kali di sekolah itu bersatu itu dan persidangan juga sehingga saya mohon maaf beberapa hampir 2-3 kata ini saya sampaikan bapak saya mohon terima kasih saya kembali. Baik, terima kasih terus buat beliau Bapak Elang dari Albes. Kurang lebih ada 3 hal yang disampaikan. Yang pertama ini hampir serupa, tapi tak sama dengan waktu orang Pura juga ngomong sama. Waktu saya bantu nautika kapal niaga, mereka bilang kami orang laut, mau berdagang itu barang bikin apa?
adanya butuh sentuhan yang lain. Jadi ini jadi catatan juga supaya ada pengembangan program studi. Untuk Albes, yang kedua masalah mutasi peserta didik ya. Mudah-mudahan itu dapat teratasi dengan baik. Lalu kurang tersedianya peralatan praktik. Ya mudah-mudahan nanti ini menjadi masukan catatan dalam forum diskusi ini. Yang kemudian ada intervensi anggaran dari provinsi. Selanjutnya saya beri waktu kepada Bapak Cek. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari SMA Negeri Kapora. Terkait dengan diskusi Nama Bapak. Bapak mohon maaf, ini nama juga. Nama sekolah saya. Nama saya Jacques Asamau, SPI, asal sekolah SMA Negeri Kapora. Saya memang pertanyaan di sini luar biasa sekali, apa masalah-masalah spesifik dalam penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan. Berpikir umum, munculnya lembaga pendidikan dari kementerian, provinsi sampai kepada kabupaten, kemudian turunan ke bawah itu satuan pendidikan. Tujuannya hanya satu, pencapaian 8 standar nasional pendidikan. Itu saja. Dari 8 standar nasional pendidikan, masing-masing sudah diberikan ranah kewenangan untuk mengelola, mengatur. Dari kementerian, kemudian provinsi, kabupaten, sampai kepada top leader, kepala satuan pendidikan. Itu sudah diberikan kewenangan mutlak untuk mengelola, mengatur, sehingga satuan pendidikan itu dia punya nilai jual. Berbicara soal sumber daya manusia yang kita akomodir, kita rekrut, ini kan manusia-manusia yang berkompeten. Semuanya dari sisi kualitas sumber daya manusia tidak bisa diragukan. Hanya mungkin yang membatasi adalah pusat sampai kepada daerah tertinggal, nama tempatnya, tetapi kualitas sumber daya manusianya sama. Karena tenaga pendidik ini kan output dari lembaga-lembaga perguruan tinggi yang punya kualitas pelayanan pengetahuan yang luar biasa, sehingga satu orang itu bisa tamat dari satu perguruan tinggi itu dia sudah melalui beberapa tahapan proses. Saya kembali kepada 8 standar nasional pendidikan. Saya baru ini akreditasi sekolah. Itu salah satu persyaratan sekolah ini layak untuk mengelola keuangan, kemudian sekolah ini layak untuk melaksanakan ujian nasional sendiri. Itu adalah akreditasi, dan itu menjadi persyaratan mutlak untuk semua satuan pendidikan di bumi Indonesia ini untuk siap menerima kebijakan apapun yang diatur dibuat oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi dan kabupaten. Tetapi pertanyaannya, kita satuan pendidikan ini sebenarnya kita tidak siap. Saya bisa ambil contoh, 1 minggu atau 3 hari H pelaksanaan akreditasi, baru kita forsir untuk 3 tahun terakhir. Ini kan sebenarnya menunjukkan kita posisi kelemahan. Saya sendiri mengalami itu. Padahal yang kita siapkan ini kan 3 tahun terakhir, dan itu dilakukan sebelum tahun ajaran. Awal tahun ajaran kita sudah harus siapkan semua, dari sisi praktek pembelajaran sampai kepada sarana prasarana dan pengelolaan keuangan. Itu kita sudah harus siapkan. Tetapi kita punya kesiapan, Bapak kepala sekolah semua. Kita punya kesiapan ini kan sebenarnya memaksa tenaga fisik pikiran kita untuk menyiapkan, sehingga keinginan kita ini kan besar untuk mendapatkan A. Ini dari sisi kualitas pengelolaan. Sehingga saya lebih cenderung berpikir positif begini.
kebijakan menyangkut dengan zonasi penerimaan siswa baru ini dampaknya sampai kepada zonasi untuk penjaminan mutu dan lain sebagainya. Itu sudah berdampak sampai ke situ. Bukan hanya penerimaan siswa baru saja, tetapi sekolah-sekolah yang dikatakan layak mampu untuk mengelola manajemen sekolahnya itu sudah masuk sampai pemetaan zonasi seperti itu. Penerimaan siswa baru kita tidak bisa membatasi. Orang tua sekarang dunia informasi teknologi ini kan terbuka. Saya mengambil kasar saja, orang di dalam WC saja itu bisa mendapat akses informasi terbuka, Mama. Sehingga orang tua sekarang melihat sekolah yang maju, sekolah yang berkualitas. Saya tahun ini SMA Negeri Kamolan 72, coba. Bukan berarti saya sekolah yang berkualitas, tidak. Ukurannya apa? Nilai akreditasi. Tujuannya itu, Mama. Sehingga kalau orang yang memilih sekolah negeri atau sekolah swasta yang jumlah siswanya besar atau punya kemampuan, maka kita jangan salahkan. Memang aturan pemerintah seperti itu, membatasi dari satu wilayah kecamatan. Tetapi memang semua aturan itu juga membuka peluang untuk kita masih menerima dari kecamatan-kecamatan lain. Begitu. Sehingga usul saya, mari kita coba melihat dengan evaluasi perkembangan satuan pendidikan masing-masing ini. Apakah dia sudah memenuhi pencapaian 8 standar atau belum? Kemudian yang kedua, berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Saya coba korelasikan dengan standar guru dan tenaga pendidikan. Yang pertama dana bos. Dana bos berdasarkan peraturan menteri yang dituangkan dalam juknis pengelolaan bos, itu kan ada 15% untuk honor guru. Tetapi pertanyaannya, memang kami ini diberikan ranah masing-masing dari kementerian, provinsi, kemudian kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan tidak bisa membayar 15% ini tanpa dasar. Dasarnya harus SK atau rekomendasi dari kepala dinas. Ini kan hak guru yang diatur oleh menteri. Tetapi untuk guru mendapatkan ini saja melalui tahapan proses yang sulit, tahapan proses yang panjang, sehingga kami sampai dengan sekarang itu belum bisa bayar. Karena usulan daftar nama-nama itu dikirim ke sana, menunggu sampai dengan rekomendasi dari kepala dinas saja agak sulit. Sehingga saya usulkan untuk Bapak narasumber dalam diskusi ini, kalau bisa proses pelayanan administrasi untuk kebutuhan sekolah ini jangan dipersulit dan membuat makan waktu. UPTD itu kebijakan pemerintah. Ikutannya itu sudah pasti ada alokasi anggaran untuk membackup kebijakannya. Kenapa tidak diberlakukan? Kalau cabang dinas dalam proses tahapan yang panjang, maka UPTD kepala sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola. Begitu. Bagi sekolah negeri, kepala sekolah diberikan kewenangan untuk mengelola. Sehingga proses layanan informasi ini sampai ke provinsi ini juga sangat menolong bagi bapak ibu guru yang punya hak yang sebenarnya kami kepala satuan pendidikan harus perjuangkan itu. Itu yang pertama, berkaitan dengan pengelolaan dana bos dan guru dan tenaga pendidikan. Yang berikut berkaitan dengan sarana prasarana. Saya lihat pelayanan ini tidak merata dari kementerian kemudian pemerintah provinsi. Ada sekolah yang ibarat seperti perang di laut yang membuka mulut, kalau tidak diganggu dia tetap membuka mulut seperti itu. Tapi kalau diganggu pasti dia akan menutup mulut. Itu berarti dia merasa bahwa dia sementara diganggu harus mempersiapkan organ di dalam tubuh harus bekerja seperti itu. Saya ambil contoh sekolah di SMA Negeri Kabola 2. Itu sampai dengan sekarang itu belum ada sentuhan sarana prasarana. Bagaimana orang mau tertarik untuk masuk di situ? Sedangkan kita menuntut dia harus 36 siswa maksimal. Orang tidak akan masuk. Dari sisi sarana prasarana saja orang
lebih bagus saya turun di Kabupaten 1, atau saya turun di SMA Kristen 1 atau SMA Kristen 2, walaupun label sekolah Kristen. Begitu. Bagaimana dia mau menikmati informasi internet sedangkan sekolah di sana belum disentuh? Maka pemerataan pelayanan berkaitan dengan sarana prasarana bantuan ini harus rata. Saya bercontoh, ada satu sekolah yang tahun ini dia dapat, tahun depan dia dapat, 3 tahun kemudian dia dapat lagi. Ini sumber data dari mana? Kita pertanyakan itu, alasan bilang dapat ini. Loh, kalau dapat ini berarti informasi ini kan aksesnya jelas, terbuka. Sehingga mungkin ini juga sebagai informasi untuk Bapak. Ya, mudah-mudahan pelayanan bantuan pembangunan ini harus merata, sehingga sekolah-sekolah yang di pedesaan ini harus kita angkat untuk menjadi daya tarik bagi kampung itu, sehingga anak daerah di situ, anak kampung di situ tidak keluar, mereka akan nyaman di situ untuk mengikuti proses belajar. Mungkin ini beberapa faktor yang saya coba angkat untuk kita berpikir, kemudian menemukan dia punya solusi untuk ke depan seperti apa. Itu berkaitan dengan sarana prasarana. Kemudian yang berikut, yang terakhir, Bapak, sekolah saya ini memang aturan Permendikbud nomor 23 atau 32 2017 itu menghendaki untuk sekolah melaksanakan pembelajaran 5 hari kerja. Memang saya untuk tahun 2019 ini sudah berlakukan itu. Karena ada siswa di samping tuntutan kurikulum 2013, tetapi saya di Kapola ini kan ada siswa yang beragama Kristen, aliran kepercayaan itu Advent. Sehingga saya harus dari 2014 sampai dengan 2019 tamatan ini kan ada sekitar 30% dari jumlah siswa itu beragama beraliran kepercayaan Advent. Pertanyaannya, selama 3 tahun atau 4 tahun saya luluskan mereka, itu kan nilai beberapa mata pelajaran itu kan hanya kebijakan kepala sekolah untuk mengatur dan memberikan nilai, akan bisa tamat. Sehingga saya memang berlakukan itu 5 hari kerja dengan perhitungan alokasi waktunya, 1 hari kan 8 jam di luar dari jam istirahat, 5 hari 40 jam itu di luar dari jam istirahat. Sehingga ini saya sampaikan dalam forum ini, mungkin ini kebijakan pemerintah kementerian kan, pemerintah pusat menghendaki untuk bagi sekolah yang merasa mampu atau layak, silakan saja melaksanakan itu. Dan ini pendekatan-pendekatan yang saya buat sehingga sekolah dukungan, sekolah yang menjadi dukungan untuk SMA Negeri Kapola, SMP Negeri Ilawe, SMP Negeri Mali, dan juga Advent masuk di sekolah saya. Baik, terima kasih. Berikan aplaus buat Bapak Kepala SMA Negeri Mali. Ada sejumlah sentilan dan juga pernyataan pertanyaan yang saya catat di sini. Pertama, semua telah diberi kewenangan untuk mengelola sabun, tetapi kewenangan itu kemudian terganggu juga karena masalah pemerataan nutrisi untuk pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Lalu di situ Bapak Jack sendiri menjawab bahwa kalau tidak terpenuhi 8 standar nasional pendidikan, mana mungkin orang tua tega untuk membawa anak ke situ. Yang berikutnya dari Bapak Jack juga menekankan kalau bisa ada semacam kewenangan yang mengelola secara kabupaten, mungkin PT atau cabang ini, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri. Walaupun kemarin kebijakan itu sekolah adalah UPTD, tapi tadi dari sebelum pendapat sebelumnya juga mengatakan bahwa akhirnya kami berangkat sendiri-sendiri ke Kupang.
kurang lebih seperti itu. Lalu yang terakhir, Bapak Jack juga mengangkat persoalan kontekstual di sekolahnya, di mana itu adalah amanat Permen Dikbud 32 dan tuntutan K13 5 hari kerja. Bapak Jack menganggap bahwa di sana sudah cukup kuat dan analisis konteks di sana karena cukup besar siswa yang berasal dari aliran Advent, sehingga dengan kebijakan sekolah itu menyerap peserta didik. Saya kira itu saja yang disampaikan Bapak Jack. Selanjutnya saya masih beri ruang kepada Bapak, ya, Ibu Endang, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Kanukan, Mahasiswa Teologi, Kepala Sekolah SMTK Alor di Kecamatan Lebak. Yang pertama saya mau bilang, saya sedikit terhormat karena undangan yang sebenarnya tersebar itu hanya untuk kepala sekolah SMK dan SMA negeri. Sebenarnya saya sekolah keagamaan, tapi saya dapat informasi diminta untuk mengikuti kegiatan. Jadi saya merasa terhormat. Terima kasih Bapak narasumber yang sudah memberi kesempatan kepada saya. Tidak ada yang kebetulan. Ya. Untuk kami sekolah SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen, itu sekolah di bawah Kementerian Agama. Sebelum bergabung dengan Kementerian Pendidikan, kami hanya berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Dirjen Dinas Kristen di Jakarta. Setelah 2014, kami bergabung untuk pertama kalinya mengikuti ujian nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Saya secara pribadi sebenarnya saya sangat bersyukur dengan bergabungnya sekolah-sekolah keagamaan di Kementerian Pendidikan. Setiap tahun Tuhan berbuat sesuatu yang baru untuk kami. Sehingga wajah SMTK, sekolah keagamaan itu juga ada di negara ini. Sebelum itu kalau kami bergabung ke dinas, kami rasa seperti kami orang lain. Kami ada tapi seperti tidak ada. Tapi setelah bergabung bersama dengan Kementerian Pendidikan, setiap tahun ada saja yang baru kami dapat. Mulai 2014 sampai tahun 2019, ada banyak sentuhan pemerintah yang kami sudah dapat. PIP kami dapat, dana bos kami dapat, insentif Kementerian Agama kami dapat, dan kontrak itu memang ada rekomendasi dari kabupaten. Dua SMTK di Alor yang lolos beberapa guru untuk dapat tunjangan kontrak sampai hari ini. Saya sangat berterima kasih. Hanya kalau misalnya saya boleh usul, saya masih rasa sedikit-sedikit agak lain-lain gitu. Khusus di provinsi, kalau misalnya nanti Bapak dipercayakan membawa suara kami, saya titip satu sekolah dan sekolah-sekolah keagamaan yang ada di NTT. Misalnya ada sentuhan-sentuhan pemerintah khusus wilayah NTT, entah itu fisik bangunan atau kepada Bapak Ibu guru, tolong titip kami juga. Jadi biasa kami mengusulkan, tapi ketika mereka cek sekolah kami, oh ini bukan di wilayah kami, ini wilayah Kementerian Agama. Hasil akhir semangat kami yang awalnya berapi-api jadi patah di tengah jalan karena ternyata ini. Tapi saya tetap optimis, mungkin waktunya saja yang belum. Berharap ini kesempatan yang baik. Titip kami, bantu perjuangan kami juga, supaya kami merasa sama. Baik SMK negeri swasta, SMA negeri swasta, SMTK pun masuk di wilayah yang sama. Jadi kalau kami mengusulkan, kami juga dikasih perhatian. Memang berharap boleh, tapi untuk realisasi memang itu tergantung kebijakan. Seandainya boleh, titip kami juga ya. Seperti komite kemarin, SK yang dikeluarkan, kami juga mengusulkan data guru. Hanya kami tidak diakomodir. Alasannya karena kami sekolah keagamaan. Jadi rata-rata semua guru komite SMTK, CNTT yang sekarang sudah 47 SMTK itu semua tidak dapat bantuan komite. Padahal sekolah di bawah Kementerian Pendidikan maupun yayasan seperti
Bapak Sebri punya yang berkris, mereka juga masuk. Ya, itu yang saya rasa agak lain, tapi saya tetap percaya waktunya saya yang mungkin loh. Terima kasih Bapak Sebri. Pak, terima kasih buat Ibu Endang, Kepala SMTK. Beri aplaus kepada Ibu. Ya, ada harapan juga yang telah disampaikan. Kalau lain ditolong saya juga, kurang lebih di kata kunci begitu ya Bu. Iya. Lalu memang benar bahwa selama ini kalau sekolah yang SMTK dan sejenisnya itu yang menjadi penghalang utama karena masalah atap dengan regulasinya di bawah Kemendak, sehingga kadang-kadang ada hambat regulasi yang membuat Kementerian Pendidikan sulit untuk mengakses ke dalamnya. Tapi puji Tuhan sudah ada sentuhan-sentuhan yang kalau boleh dikawal lagi oleh Bapak Freddy ke depan, diperjuangkan untuk di wilayah NTT sekolah serupa ditolong juga. Iya, seperti itu. Kita masih buka ruang waktu buat Bapak Ibu untuk memberikan pikiran. Silakan Bapak langsung sebut nama dan masukannya. Terima kasih kesempatan kepada saya. Saya nama Niko Teru dari SMK Negeri 4 Kalabas, Ketua Komite SMK Negeri 4. Jadi yang pertama saya mau sampaikan adalah ini undang-undang ini hampir berubah sekali. Hari ini undang-undang orang melaksanakan di lapangan dari ubah lagi, terus ubah lagi. Akhirnya kita di pendidikan sektor pendidikan ini memang agak susah untuk mengelola kegiatan. Yang pertama itu saya minta kalau bisa PTD provinsi itu dikembalikan ke Kopat, karena semua proses ini, semua kepala sekolah yang sekian banyak di Kabupaten Malang, kalau ada proses kegiatan pembangunan atau punya apa yang mau di provinsi harus semuanya berangkat ke sana. Mereka sebenarnya dana dari mana? Ini kan dari provinsi kan tidak mesti menyediakan dana untuk mereka, mereka harus ambil dana dari dana komite. So kami komite ini kan dana terbatas. Dana komite ini kan kami bayar kepada guru-guru komite. Jadi kami minta kalau bisa dikembalikan ke Kopat. Yang berikut menyangkut dengan penerimaan siswa dan lain-lain yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Tetapi memang aturannya juga sudah diatur, tetapi mungkin dari kurang tegasnya dari dinas provinsi. Akhirnya penerimaan berdasarkan wilayah itu tidak jalan, sehingga ada sekolah yang tidak ada siswa, ada sekolah yang semua siswa lari ke kota. Tetapi kita kan tidak bisa membatasi. Ini kan kemauan dan kemampuan dari orang tua siswa untuk memberikan anaknya sekolah di kota, karena mereka mengikuti perkembangan di kota. Saya kira ini sudah saya sampaikan dan saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Ketua Komite SMK Negeri 4. Saya terus Bapak Komite. Ya. Halo. Hai, sepertinya melemah. Ini harusnya semangat. Halo. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Ya. Catatan berharga dari Bapak Ketua Komite kurang lebih ada 3. Memang terjadi banyak sekali dan cepat sekali perubahan kebijakan di dunia pendidikan yang kadang-kadang membuat eksekutor di lapangan belepotan, apalagi dengan kurangnya akses informasi. Itu masih berkaitan juga dengan usulan dari Bapak, perlu ada UPT atau cabang dinas yang mewadahi sehingga akses informasi yang dinamis tersebut bisa terakomodir dengan baik. Masih berkaitan juga dengan itu, masalah PPDB kurang tegas dalam penerapannya diakibatkan oleh karena kurang tegas dalam pengawasannya. Mana mungkin mata dan mulut di provinsi bisa mengendalikan di setiap kabupaten. Ya, saya kira itu masukan dari Bapak dan sudah dicatat dengan baik. Mudah-mudahan ini akan melahirkan sebuah rekomendasi yang menjadi pertimbangan bagi pemerintah provinsi untuk melihat kembali masalah pendidikan di Kabupaten Alor.
Masih ada ruang waktu. Selanjutnya Bapak Lukas, silakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lengkapnya Lukas Nowa Boleh, asal sekolah Manajer Alba. Dari saya tidak ada suaranya karena suaranya sampai di rumah. Tapi pagi saya naik ke Sukabumi. Jadi akhirnya belum sendirian. Baik, sudah banyak pembicaraan tadi, saya coba juga cermati. Yang pertama yang sering disampaikan adalah masalah zonasi. Coba saya kembali ke belakang, menyangkut pembangunan. Saya coba lagi ke Orde Baru dengan informasi. Kalau Orde Baru itu bangun pendidikan, pertama itu tanah, status tanah jelas. Baru membangun fisiknya, baru berikutnya akan guru dan tenaga pendidikan PNS. Itu Orde Baru. Kalau reformasi, apalagi dalam peraturan umum daerah, itu bedanya jauh sekali. Khusus Kabupaten Alor. Kita di Alor pertama itu kas baru pakai nama, tanpa status tanah jelas dan tidak jelas, begitu. Nah, itu kita di Alor. Entah temannya siapa, pakai nama taruh di situ, silakan angkat kepala sekolahnya. Kalau mengajar di situ pun jangan dulu. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kita lari ke zonasi, memang zonasi ini memang bagus tapi tidak pas. Kenapa tidak pas? Tidak pas pertama itu melanggar hak asasi anak, menentukan yang terbaik, dia yang punya masa depan. Lalu kita paksa sekolah di kampung yang punya pembangunan dan kita punya mau, lalu kita pintar. Kan dia tidak mau. Dia akan cari yang bagus, kan dia mau yang bagus, dia mau yang baik. Lalu kita bilang kenapa dia di sana? Sekarang sampai di sana, tapi anak tidak salah. Anak punya hak untuk menentukan yang terbaik. Maka saya jika sekolah saya, saya tidak marah. Saya ketika anak SMP Alba, kenapa saya tidak marah? Saya bilang mungkin ada salah di sini. Saya lihat apa yang salah. Kalau prosesnya kurang baik, saya perbaiki prosesnya begitu. Kalau sarannya kurang, saya coba komunikasi dengan yang punya kewenangan begitu. Itu yang saya bisa lakukan. Kalau memang tahu tidak itu, nah, kalau memang kalau dia mengapa di sini ada dan tidak, kecuali memang tidak boleh sama sekali. Itu mungkin itu kan kalau ada kena untuk jalan di sekolah, saya tidak apa. Mungkin ada yang salah sekolah saya, silakan. Mungkin yang saya terbaik terbaik. Maka saya ketika ada bilang mungkin saya tidak pernah khusus, karena saya tahu bahwa di sekolah masih kurang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang otonomi daerah ini penempatan guru itu, penempatan guru kontrak, penempatan PNS itu memang dekat sekali dengan kepentingan. Hubungan emosional, motivasi, mutasi guru juga hubungan keluarga dan seterusnya banyak sekali. Bangun sekolah begitu banyak tapi ini sebenarnya yang mengatakan guru juga itu masalah. Akhirnya yang terjadi belum mati, apa yang mati sama mati. Itu yang kedua, yang ketiga, coba kita bandingkan dengan kesehatan. Di guru-guru bangun puskesmas, rumah dinas ada. Kita guru ini bangun sekolah sudah tidak ada lagi, apa yang mau mes. Kau pergi di situ, nomor tidur di hutan, tidur di kebun, tidur di udara, tidur di laut, dimana juga kita pergi di situ. Bagaimana kita pendidikan bisa baik? Ini soalnya. Sekarang kita anak guru, kita dipaksa bayar, kasih memo, misalnya ya tenaga sukarela, tapi diterima. Data mau tidak makan. Kita yang PNS makan itu bermakan kan itu. Yang kedua, penempatan guru kontrak bayar 6 bulan sekali. Artinya makan dia 6 bulan atau makan sekali. Kan begitu. Kan tidak logis. Dan memang kami guru kepala sekolah ini sudah puasa sama-sama. Maju kena, mundur kena. Tinggal guru hidup itu belum gitu. Jadi paksa butuh baik. Yang berikut, sudah begitulah UMDK. Bangunan tidak ada. Listrik tidak ada lagi, UMDK. Logis tidak, kan begitu. Lalu ketika misalnya saya punya listrik bisa tidak ada, hujannya SMA 2, anak dan teman jadi bahasa sekolah SMA 2, toh hujannya SMA 2 begitu. Lalu kita larang lagi kan tidak ada kan begitu.
sebenarnya binai sangat masyarakatnya, kalau itu kan kebijakan zonasi begitu. Semua sudah merata, tinggal pengelolaannya kan begitu. Tapi kalau dipaksa sesuatu level kewenangan ya, bangun bangunan yang sekolah di rumah, paksa itu kan tidak. Bagaimana sekolah bisa begitu? Kan begitu. Dan dia ngasih laporan tentang kesalahan itu banyak, isi kepalanya kosong kan begitu. Dan paksa orang yang pintar kan bisa begitu. Jadi memang kebijakan pemerintah ini bagus, tapi belum terlepas. Karena kesenjangan belum. Di Jawa saja yang sekolahnya rata-rata bagus, kan masuk sekolah. Apa seperti yang rata-rata tidak bagus? Coba bayangkan bahwa kami misalnya ada tinggal di dalam 30 kilo sini setiap kali dari sini ke Sumatera, tinggal di mana tempat saya? Air belum tidak ada, kan begitu. Lebih lagi misalnya di kilo, dari sini kalau ada lain,